Saudara-saudara, silakan ini tetap diangkat. Lihatlah sinar lilin ini, bahwa lilin kecil ini sekalipun dia kecil, tetapi ketika terus menyala maka kegelapan di sekitarnya akan mengalami terang. Seperti itulah kehidupan kita yang telah diterangi oleh Kristus lewat peristiwa Natal. Allah memanggil kita untuk menjadi lilin-lilin terang, menerangi setiap kegelapan di sekeliling kita, menopang dan meneguhkan teman-teman kita yang lagi bergumul, mengangkat mereka yang putus asa, menguatkan mereka yang sedang dalam penderitaan, mendoakan mereka yang terpuruk, dan tetap mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah. Dengan lilin yang terangkat ini adalah komitmen kita sebagai orang-orang muda, bahwa sekalipun kita masih muda, tapi dalam diri kita ada begitu banyak potensi dan kemampuan yang Tuhan karuniakan. Saudara-saudara yang berkomitmen malam ini di hadapan Tuhan untuk mau menjadi terang Kristus, silakan angkat tinggi-tinggi lilinmu. Jangan biarkan angin atau apapun membuat cahayamu padam. Biarkanlah lilinmu tetap bercahaya sampai Yesus datang. Biarkanlah kehidupanmu tetap berdampak dan berimplikasi bagi lingkungan di mana engkau berada, seperti lilin yang terus menyala, sekalipun pada akhirnya harus meleleh bahkan sampai habis. Tapi berbahagialah orang-orang yang telah rela berkorban seperti lilin ini, sebab pengorbanannya tidak akan sia-sia. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita sekalian untuk tetap menjadi lilin. 1000 lilin menyalakan.
melimpah kemuliaannya di sorga demi kita. Karena itu, jangan kehilangan Kristus karena harta. Saudara-saudara, orang-orang Majus adalah orang-orang cendekiawan, kaum terpelajar. Mereka melihat bintang di timur. Mereka datang ke Yerusalem diperintah oleh bintang. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Yesus, mereka pulang ke negerinya. Tidak lagi diperintah oleh bintang, tidak lagi digerakkan oleh bintang, tapi mereka pulang ke negerinya, digerakkan, dituntun, diperintah oleh Tuhan. Inilah orang-orang Majus yang telah mengalami perubahan, yang telah mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Kristus. 3 hal akan kita renungkan bersama dari peristiwa Natal tahun ini di bawah sorotan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu. Jangan kehilangan Kristus karena cinta. Kenapa? Karena Yesus telah mencintai kita. Dia mencintai kita sepenuh hati sampai rela berkorban untuk kita. Tidak ada seorang laki-laki karena cintanya kepada ceweknya rela berkorban nyawa seperti Yesus. Itu menikah. Nilai sarai. Memang bagaimana si cewek-cewek seminggu mikuami engkaulah bidadariku. Aku melihat beribu-ribu bintang di langit pada satu yang terang. Engkaulah itu. Gombal. Masawa dong merek komakale. Natiromi tu pewaine. Nakuami. Hindi dia boleh yang mampu Nakuami salah tu sama ibu. Salah ka na. Mapasalah ka na pa po ibu. Budak ke pada bintong apa bintong pelangi. Tak ada pada koni komanda. Oh mangka. Itu namanya PHP. Tiap. Boleh teman enggak? Milik ngomong. Mama saja. Namoy makaratak, moy maganda ke sekekan ke kasih maledikan de suami ako makale nagwang BSS magciri ito dayan na tayo kasi tayo kasi ito perang po tayo budak ko lang termay lang nah itu sesuatu yang pertama. Sesuatu yang kedua apa? Harta. Kenapa? Karena Yesus telah menjadikan kita orang yang paling kaya. Di dalam Kristus kita menjadi pribadi yang kaya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Apa gunanya memiliki dunia dengan kekayaannya kalau kita salah jalan? Betul? Para penduduk itu sayang. Nah apalagi dia skincare kena, apalagi dia lipstick, apalagi dia HP, kita iseng. Uang kita butuhkan, tapi jangan diperhamba oleh uang, dan jangan gadaikan Tuhanmu dengan uang.
untuk bangkit.